Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau bikin perkedel kentang kornet yang super kokoh dan dia tuh gak gampang ambyar ketika digoreng. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Ini rasanya enak, bisa banget buat empasi anak-anak dan juga bikinnya pun sangat mudah. Beneran ini kokoh banget digorengnya, dan ikutin terus tips dan triknya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 3 buah kentang, daun seledri secukupnya, 1 bungkus daging kornet atau boleh diganti daging ayam, 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ada telur dan juga gula, garam, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Untuk bahan selengkapnya udah aku tuliskan di kotak deskripsi ya teman-teman. Dan ini kentangnya udah aku cuci. Selanjutnya kentangnya mau aku kupas dulu. Siapkan kresek untuk wadah kulit kentang. Dan ini kentangnya langsung aja kita kupas dengan alat pengupas kentang. Jadi alat pengupas kentang ini sangat praktis banget digunakan untuk mengupas kentang, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita kupas, jangan lupa siapkan juga baskom yang berisi air bersih untuk menampung kentang supaya nanti warna si kentang ini gak gampang hitam. Nah, ini udah selesai aku kupas. Selanjutnya mau langsung aku masukkan aja ke dalam sini. Lakukan sampai kentangnya habis. Kalau udah selesai, selanjutnya ini tinggal kita potong-potong sesuai selera. Tapi sebelumnya sampahnya mau aku buang dulu ya. Ini tinggal dibalik aja kreseknya. Praktis banget kan teman-teman? Nah, ini kita potong-potong dulu kentangnya supaya nanti ketika digoreng dia itu cepet mateng ya. Dipotong sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan kembali ke dalam mangkuk yang berisi air tadi supaya kentangnya tetap cantik warnanya dan nggak menghitam. Nah, sebelum digoreng ini kita tiriskan dulu dengan saringan seperti ini supaya kentangnya nggak terlalu mengandung banyak air ya. Kalau udah tinggal kita siapkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng kentang yang udah kita tiriskan. Ini digoreng, gak usah sampai yang golden brown, cukup sampai dia cukup matang dan bisa atau lebih mudah ketika nanti kita tumbuk. Sambil menunggu kentangnya matang, kita haluskan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Di sini aku haluskan pakai copek aja atau ulekan. Karena nanti setelah dipakai untuk menghaluskan bumbu, ulekannya mau aku pakai untuk menghaluskan kentang yang udah digoreng. Nah teman-teman, kira-kira udah cukup seperti ini aja, nggak usah sampai yang golden brown atau sampai yang kering banget gitu, nggak usah. Ini langsung aja kita tiriskan. Nah, kalau udah ditiriskan langsung kita tumbuk, nggak usah nunggu sampai kentangnya dingin ya. Jadi dalam keadaan panas dia langsung kita tumbuk. Ini adalah salah satu tips yang pertama supaya perkedel kalian nggak gampang ambyar ketika digoreng ya. Jadi tipsnya yang pertama itu adalah kentangnya harus digoreng dulu. Jadi nggak usah dikukus atau jangan direbus ya, supaya kentangnya nggak mengandung banyak air. Oke, setelah itu tinggal kita satukan dengan bahan-bahan yang lain yang udah kita siapkan. Nah, di sini telurnya aku pisah antara putih dan juga kuning telurnya. Kuning telurnya kita masukkan ke dalam adonan perkedel. Terus masukkan juga daun seledri atau boleh pakai daun bawang ya, sesuaikan sama selera kalian masing-masing. Terus daging kornetnya juga kita masukkan. Kalau nggak ada daging kornet boleh di skip atau boleh juga diganti dengan daging ayam yang digiling atau di blender.
Selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi, yaitu bawang merah dan bawang putihnya, dan juga gula, garam, kaldu jamur, dan lada bubuk. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata. Boleh pakai tangan, tapi pastikan tangan kalian bersih sebelum digunakan untuk mengaduk adonannya ya. Di sini aku pakai sutil atau spatula. Kita aduk sampai tercampur merata dan boleh sambil dicicipin kentangnya kurang apa. Kalau kurang asin tinggal ditambah kaldu jamur atau ditambah sedikit garam. Kira-kira udah cukup. Selanjutnya kita akan mencetak kentangnya menjadi perkedel. Di sini aku pakai plastik supaya lebih mudah dan gak lengket ya. Jadi ini tips yang kedua, kita dalam mencetak perkedelnya pakai plastik supaya dia itu nggak lengket di tangan. Lakukan sampai adonan perkedelnya habis. Nah ini dia teman-teman, udah jadi. Tinggal kita lumuri ke dalam putih telurnya, tapi kayaknya ini putih telurnya nggak akan muat ya, nanti kita tambah aja. Selanjutnya tinggal kita goreng. Dan teman-teman, buat teman-teman yang masih penasaran, kira-kira perkedel ini kalau dilumuri pakai putih telur aja dengan perkedel yang dilumuri dengan putih dan kuning telur, itu perbedaannya apa sih? Nanti kita akan sama-sama tahu ya. Dan di penggorengan yang pertama ini aku cukup melumuri perkedelnya dengan putih telurnya aja. Lalu tips yang ketiga, dalam menggoreng perkedel kita hanya perlu membalik sebanyak 1 kali. Jadi jangan keseringan dibolak-balik ya. Oke, di sini aku tambahkan dengan 1 butir telur karena kurang. Dan langsung aja kita masukkan perkedel-perkedelnya karena menurut aku sayang banget ya kalau cuma dipakai putihnya aja. Lalu kita goreng perkedel yang dilumuri dengan putih dan kuning telur. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Nah, lakukan sampai perkedelnya habis. Lalu sisanya ini bisa kita siramkan di atasnya karena mubazir kalau kita buang. Jangan lupa ditiriskan kalau udah matang. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah perkedel yang aku lumuri dengan putih telurnya. Hasilnya lebih rapih, lebih tipis, dan juga lebih bagus lah ya. Kalau dilumuri dengan putih dan kuning telur, dia akan lebih kayak lapisannya tuh lebih kuat, lebih keras, lebih kokoh gitu. Pokoknya ya sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah klik video ini. Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel aku. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lain ya. See you!